Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam. Nah, kita berjumpa kembali malam hari ini. Saya lihat ada Bu Nastiti yang semangat, Pak Yunus, Bu Asni ya. Ada Pak Gunawan dari Mojokerto, wah, ada Bu Cecil dari Kupang, wah, ya, Bu Hester Hutomo baru nongol, ya, gitu. Wah, ya. Tapi semuanya wajah yang antusias ya. Nah, dari Purwokerto, ya Banyumas ada juga yang selalu setia, luar biasa. Pak Agung Wijaksono dari Jogja. Apa kabar semuanya nih? Ya, luar biasa. Nah, yang lainnya ya, yang nggak buka wajahnya, ya, nggak buka kamera, jadi saya nggak tahu siapa, ya, karena tulisan di tempat saya itu kecil situ, jadi nggak kebaca. Ya, oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Masih bicara tentang dua buah salib, ya. Kita masih bicara tentang dua buah salib. Bapak Ibu Saudara, dua sesi yang telah kita bahas ya hari Senin dan hari Selasa kemarin, kita mulai mengerti kenapa ada istilah dua buah salib itu ya. Sejak kita lahir baru, ya, ternyata kita harus menyeberang ke suatu wilayah, ke daerah. Dari daerah daging kita harus ada di daerah roh. Karena orang yang lahir baru itu sekarang disebut manusia roh, ya. Manusia roh, yaitu orang-orang yang dipimpin oleh roh, yang diarahkan oleh roh supaya memenuhi dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, oleh sebab itu, kita harus segera mematikan semua keinginan. Tadi malam terakhir kita bicara tentang kehilangan nyawa. Nyawa itu apa? Nyawa itu life. Ya, manusia itu terdiri dari 4 dimensi atau 4 bagian. Selama ini secara umum kita dibahas di gereja-gereja, manusia itu terdiri dari 3 bagian ya, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kita tahu ada 1 bagian lagi. Padahal ya, bapak-bapak rohani pendahulu kita ini pernah mengarang 1 lagu. Saya ingat lagu Pantai Kusta kuno ya. Saya ini awalnya orang Pantai Kusta, jadi saya tahu ini. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Siapa pernah ingat lagu itu? Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Betul? Kok bisa ngarang lagu itu? Kenapa? Kok ngerti, kok bisa sampai muncul liriknya seperti itu loh. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Ada berapa? Ada 4. Ya. Roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Amin. Nah, kenapa yang dibahas selama ini hanya 3? Karena banyak orang menganggap nyawa itu sama dengan jiwa. Memang ada kaitannya. Ya, apa yang ada di dalam jiwa manusia, yaitu roh-roh yang mengisi kantong jiwa manusia ini, itu dibentuk oleh nyawa. Jadi nyawa itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kita ini. Selama Anda hidup, nyawamu itu ada di dalam darah. Ketika darahmu itu masih mengalir, menandakan Anda hidup, nyawamu masih bisa produktif untuk menghasilkan sesuatu. Ya, kalau nyawamu ada di daerah yang baik, Anda akan memproduksi perkara-perkara yang baik. Tapi kalau nyawamu ada di daerah yang jahat, Anda akan memproduksi hal-hal yang jahat. Itulah sebabnya ada orang jahat dan ada orang baik yang dibentuk oleh lingkungannya biasanya ya, karena pengaruh. Nah, saudara, pengaruh itu ditangkap oleh nyawa Anda, lalu nyawa itu membuat sebuah roh yang lama-lama menjadi sebuah sifat. Ya, nah sifat-sifat di dalam diri kita ini adanya di dalam jiwa Anda. Nah, orang yang mengerti setelah dia lahir baru, dia harus mulai
hati-hati dengan mempergunakan nyawanya ini. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, karena Tuhan, karena Bapa, karena surga, dia akan menerima nyawa. Nyawa apa? Nyawa yang baru. Bukan nyawamu lagi. Nyawanya Yesus. Apa yang diproduksi oleh Yesus, Bapak, Ibu, Saudara? Tahu nggak? Selama 3,5 tahun, 33,5 tahun, Tuhan Yesus ada di muka bumi. Apa yang dihasilkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah korupsi nggak? Tuhan Yesus pernah nyolong nggak? Tuhan Yesus pernah nyubitin Anda nggak? Yang usil enggak ya? Nah, sekarang saudara, kalau Anda punya nyawanya Yesus, kira-kira apa nanti isi jiwa Anda? Nah, jadi ketika kita rela kehilangan nyawa kita yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat daging itu, sekarang nyawamu diganti. Nyawanya Yesus. Sehingga Anda punya slogan yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Artinya apa? Anda tidak sedang menggunakan nyawamu sendiri. Nyawamu kamu tinggalkan. Nyawamu harus dibuang. Nyawamu harus disingkirkan. Ganti dengan nyawanya Yesus. Pak, kalau orang menyingkirkan nyawanya kan mati. Orang mati kan kehilangan nyawa. Apa sih Pak maksudnya? Nah saudara, di dalam nyawa itu banyak namanya keinginan-keinginan. Jadi kehilangan nyawa itu artinya kehilangan keinginan pribadi kita. Lalu kita mulai melakukan apa yang diingini oleh Tuhan. Ada satu lagu ya. Sejak hidup kita ini ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Lalu rapnya dikatakan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Benar? Siapa yang tahu lagu itu? Anda tahunya cuma nari-narinya aja. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya. Nah, sebenarnya sejak Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, sekarang apa yang kita lakukan, apa yang disukai Tuhan. Bukan apa yang Anda sukai. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa berbicara, ya, sharing tentang kebenaran ini. Ya, seperti tadi malam Pak Agung Wicaksono itu tanya, Pak, bagaimana kalau saya ada di sebuah kelompok begini-begini? Mulai dari lagu itu, Pak. Ya. Ada lagu itu loh. Apa sih artinya lagu itu? Nah, dari lagu yang sudah diakui, dari lagu yang sudah disepakati, dari lagu yang dia sukai, itu enggak ya? Lalu kita mulai bedah lagu itu. Lagu itu liriknya bagaimana? Kita harus melakukan apa yang disukai Tuhan, bukan? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang disukai oleh Tuhan? Apa yang Anda sukai harus dibasmi habis. Amin. Itu namanya kehilangan nyawa. Rela kehilangan nyawa. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan lanjut. Ya, bagian berikutnya. Ini bagian yang ketiga ya. Kita akan bicara tentang Roh Kudus versus daging. Ya. Bukan Roh Kudus dan daging. Atau bukan Roh Kudus atau daging. Tapi Roh Kudus versus daging. Artinya apa? Dua hal ini sebenarnya bertentangan. Ya. Berlawanan. Roh Kudus lawan daging. Ya. Nah, Saudara, dua perkara ini tak pernah bisa disatukan. Karena tujuannya berbeda. Motivasinya satu dengan yang lain tidak sama. Daging itu selalu lemah. Dia selalu tunduk pada keinginan-keinginan yang akibatnya nanti membuat manusia itu jatuh dalam dosa dan nanti kena penalti dihukum ke neraka. Ya. Sementara
Roh Kudus ini diberikan oleh Bapa untuk menggantikan kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, Bapak Saudara, mari kita mulai pelajaran kita ya. Bila seseorang mulai berdoa, meminta Roh Kudus untuk menolongnya dalam perkara membuang hal-hal yang dari daging di dalam dirinya, ia akan menunjukkan kepada Anda setiap perbuatan daging yang ada di dalam Anda. Nah, saudara, setelah kita mengenal dan kita tahu, dan setelah kita juga mengalami hidup di dalam daging yang akibatnya menyengsarakan kita, lalu setiap orang mulai itu, aduh, bagaimana lepas dari daging ini? Banyak upaya yang dilakukan oleh manusia ini untuk bisa keluar dari cengkeraman daging itu. Ya, beberapa trik, beberapa teori dilakukan, ya, diajarkan, tapi semuanya nggak pernah bisa, ya, mengeluarkan manusia itu dari daerah kedagingan tersebut itu. Lah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah bowat, ya, udah nggak ngerti caranya untuk keluar dari daging ini, lalu kita mulai mengerti, ya, Roh Kudus, ya, itu datang untuk menolong kita. Lalu kita datang kepada Roh Kudus untuk meminta pertolongan dalam hal untuk membuang, ya, hal-hal yang bersifat daging yang ada di dalam diri kita ini. Nah, siapa yang sudah mulai melakukan ini? Roh Kudus, ya. Aku minta tolong. Lepaskan aku dari hal-hal daging di dalam diri saya ini. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah mulai minta untuk Roh Kudus melakukan, menolong Anda untuk mengeluarkan atau memisahkan Anda dari daging ini, nanti apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pertama? Nanti Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita setiap perbuatan-perbuatan daging yang ada di dalam diri Anda. Ya, saudara, kadang-kadang kita yang hidup di dalam daging ini, kadang-kadang kita juga bingung, sebenarnya apa sih? Kok saya ini banyak mengalami struggle di dalam kehidupan saya ini? Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres di dalam hidup saya ini, tapi Anda sendiri nggak tahu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, nanti Roh Kudus yang menyelidiki setiap hati Anda itu, dia akan menunjukkan hal-hal apa yang sebenarnya sedang ada di dalam hati Anda. Amin. Siapa di sini yang pernah merasakan sesuatu, tapi nggak ngerti, ini sebenarnya apa sih? Kenapa sih? Ya, ketika Anda nggak mengerti hal seperti itu, Roh Kudus sanggup menyelidiki seluruh isi hatimu sampai ke relung hatimu. Nanti dia akan menunjukkan apa saja yang ada di dalam hati kita itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita lihat, ya, di dalam diri orang ini yang membuat orang menjadi pemarah itu karena di dalam hatinya, di dalam diri orang itu ada roh, namanya roh marah, ya. Roh yang membuat dia jadi suka marah, sehingga dia disebut seorang pemarah. Nah, orang jadi pemarah karena di dalam hatinya, di dalam dirinya ada roh yang mengajak dia marah. Nah, kalau Anda melihat nih, atau diri Anda ditegur orang kok sombongnya luar biasa. Kenapa ada orang bisa menjadi sombong? Nah, saudara, orang menjadi sombong karena di dalam dirinya ada roh, namanya roh kesombongan. Nah, ada juga nih, ada orang yang selalu bersikap, ya, dia selalu minta dihargai, ya. Jadi masalah harga diri itu seperti itu. Nanti kalau dihargainya kurang, dia mulai marah. Emang lu anggap apa aku? Dan sebagainya, ya. Nah, orang-orang model seperti ini, ada roh krisis harga diri di dalam dirinya. Ada juga kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang jahat, ya, berpikir jahat, melakukan tindakan jahat.
ternyata di dalam hatinya atau di dalam diri orang itu ada motivasi-motivasi jahat. Ya, ada juga nih orang makannya banyak, udah makan lagi, dan makan lagi. Nah, orang-orang semacam ini di dalam dirinya ada roh rakus. Biasanya kalau saya ketemu orang seperti ini, tumpang tangan saja, lalu saya tengking, nyah roh gelojoh dalam nama Tuhan Yesus. Muntah nanti ya. Nah, saudara, roh rakus di dalam dirinya. Ada orang yang selalu mencemooh orang lain. Itu di dalam dirinya menunjukkan bahwa ada roh pencemooh. Ada orang yang pemalas, ya. Itu tandanya di dalam dirinya ada roh pemalas. Ada pikiran cabul, ada iri hati, ada orang yang mudah kecewa, ada yang tinggi hati, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita minta pertolongan Roh Kudus, nanti satu persatu akan keluar lagi, walaupun mungkin Anda sudah lama meninggalkannya ketika bertobat. Ya, nah saudara, jadi ketika kita bertobat, bukan berarti ketika Anda ditebus dengan darah Tuhan Yesus itu, Anda langsung bersih gitu, enggak. Ya. Nah, kita belajar ya, ada ditebus secara hukum dan ditebus secara fakta. Secara de jure ya, Anda sudah diselamatkan. Sudah dimerdekakan. Sudah ditebus. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, dia deklarasikan apa saja yang akan dilakukan untuk manusia ini. Sudah selesai. Amin. Sudah genap. Apa yang sudah genap? Sakit disembuhkan. Ya. Lemah dikuatkan. Dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia itu, di atas kayu salib, Yesus mendeklarasikan. Dengar, sudah selesai. Ya. Kalau orang Jawa bilang, wes rampung. Nah gitu ya. Orang Batak bilang, nunga. Nunga. Orang Sunda bilang apa? Atos. Parantos. Nah, orang Banyumas nggak tahu bahasanya apa. Wes. Nah, orang Jogja lebih sopan lagi. Sampun. Sampun ganep, ya. Nah, saya harap dengan berbagai macam versi, ya, menurut bahasa-bahasa ini, saya harap Bapak Saudara mulai menangkap nih, ya. Kalau Anda nggak ngerti bahasa Indonesia, malah ini saya kasih tahu ya, Yesus mendeklarasikannya bunyinya apa? Sampun jangkep, sudah selesai, sudah genap. Nah, tapi saudara, kenyataannya orang yang ikut Tuhan Yesus masih sakit juga. Masih ngalami ini dan masih ngalami itu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan, mendeklarasikan itu, Yesus sedang menebus Anda secara de jure, secara hukum. Anda sudah dimerdekakan. Tapi de facto-nya belum. Kenapa kok bisa begitu? Kok mesti ada dua tahap, secara de jure dan secara de facto. Kenapa? Nah, ini karena faktor masalah daging yang masih ada di dalam hidup Anda. Masalah nyawa yang masih beroperasi di dalam hidup Anda itu. Ketika orang menerima Tuhan Yesus, nggak langsung orang itu mematikan nyawanya. Ya, nggak langsung membuang dagingnya. Jadi, di dalam dirinya ini ada dua kendali, ya, daging dan roh, yang tiap hari membuat Anda bergumul untuk hidup dalam daging atau roh, daging atau dalam roh, ya, doa puasa mencari kehendak Allah sampai mati nggak ketemu. Ya, ada model seperti itu menunjukkan di dalam diri Anda itu ada dua hal yang terus menuntut Anda, dituntut oleh roh atau dituntut oleh daging Anda ini. Nah, Bapak Saudara, ini kebenarannya. Ya. Bahwa semua hal-hal yang bersifat daging itu kadang-kadang
muncul di kalangan orang-orang yang ngakunya sudah rohani juga. Kok bisa? Ada orang tanya sama saya gini, Pak, bukankah dia seorang pendeta? Kok masih begini? Kok begitu? Ya, lalu saya cuma jawab gini, pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia. Nah, pendeta masih manusia loh. Yang bukan manusia apa? Yang bukan manusia itu anak Allah. Amin. Anak Allah itu bukan manusia. Tapi pendeta bisa anak Allah, bisa juga masih manusia. Amin. Ya, kalau anak Allah pasti bukan manusia. Amin. Nah, karena anak Allah itu lahir dari Allah, dan anak Allah itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Amin. Nah, itu bedanya pendeta dengan anak Allah. Orang Kristen dengan anak Allah. Enggak semua orang Kristen itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang mau hidupnya dikendalikan dan dipimpin oleh roh. Enggak heran Bapak Ibu Saudara, walaupun sudah menjadi orang Kristen, walaupun sudah menjadi hamba Allah, ya, yang gelarnya panjang sekali, ya, sampai kalau nulis nggak cukup kertasnya, gelarnya, ya, lah Bapak Ibu Saudara, tapi masih bisa muncul berturut-turut di dalam dirinya itu hal-hal yang bersifat daging. Jadi sekarang jangan heran ya, kalau Anda melihat seperti itu, ya Anda harap maklumin saja. Karena apa? Pendeta juga masih manusia. Amin. Nah, Saudara, kita lihat sekarang. Sifat-sifat itu akan muncul lagi berturut-turut di dalam diri Anda. Ya. Padahal kita sudah minta pertolongan Roh Kudus ya. Kenapa masih bisa muncul juga? Saudara, sebenarnya ketika hal-hal itu muncul di dalam diri Anda, itu adalah perbuatan Roh Kudus dengan maksud supaya Anda tahu bahwa roh-roh semacam itu masih ada pada Anda. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda tahu di dalammu masih ada ini, masih adalah itu, masih ada marah, masih ada sombong, dan sebagainya. Masih ada krisis harga diri, menuntut untuk diakui, dan sebagainya. Nah, ketika Anda tahu di dalam diri Anda masih ada roh-roh semacam itu, nah Anda sekarang ditunjukkan kepada Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Ini loh, di hatimu, di dalam dirimu, ada roh-roh seperti ini, dimunculkan. Tujuannya untuk Anda bertobat, ya. Anda minta ampun dan kemudian bersama-sama dengan Roh Kudus untuk mengusir keluar roh-roh yang sedang mengendalikan sifat-sifat tersebut. Amin. Nah, Saudara, ketika hal itu Anda lakukan bersama dengan Roh Kudus, seringkali Anda akan mengalami pelepasan sendiri. Ya, dengan gejala mual biasanya, pusing disertai perasaan tubuh yang lemas, berturut-turut untuk beberapa hari lamanya. Pelayanan pelepasan dengan bantuan orang lain pun bisa atau dapat mempercepat proses ini tentunya. Ya, Bapak Saudara, ada beberapa orang. Ya, sekarang kita tidak pakai gaya yang arogan untuk melayani orang dalam pelepasan. Di RTM ini sekarang nggak ada orang jago tengking, nggak ada. Nggak seperti dulu. Ketika masa-masa kursus pelayanan pribadi, KPP, ya, dan rumah doa segala bangsa dulu, kita mencetak orang-orang yang jadi jago tengking, ya, sehingga orang-orang jago tengking ini dapat gelar atau julukan sebagai Ghostbuster biasanya, ya. Nah, kalau saya datang gitu ya, diundang itu, nanti saya dengar komentarnya, itu Ghostbusternya datang. Jadi orang itu menganggap saya itu wah, jago tengking. Lalu dengan suara lantang biasanya saya katakan dulu nih ya, nyah keluar dalam nama Yesus. Sampai otot saya keluar, sampai hujan lokal, udah saya nyemprot. Kenapa? Antusias ngomongnya, nyah keluar dalam nama Yesus. Ya, wah. Memang dampaknya luar biasa.
Karena di KPP dulu kita dibentuk dari orang yang lemah, ya, domba yang selalu mengembek, berlindung terus, ngumpet dan sebagainya, merasa tak berdaya. Oh Tuhan, siapakah aku ini? Aku manusia yang lemah, tidak berguna dan sebagainya. Ya, setelah ikut KPP diubah. 13 hari orang yang ikut kursus itu setelah lulus dapat sertifikat, ya. Lalu Pak Andreas menyatakan, kalian bukan domba lemah lagi, tapi kalian semua sekarang sudah menjadi singa suku Yehuda. Mari saudara kita sama-sama mengaum bersama-sama. Wow. Gak heran saudara. Ya, dulu kita disebut tukang tengking. Ghostbuster. Tapi setelah direvisi, gak begitu melayaninya. Bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah. Amin. Tapi oleh rohku, kata Tuhan. Jadi pelayanan kita itu pelayanan roh. Bukan membentuk diri Anda menjadi orang kuat, lalu Anda lawan iblis gitu. Enggak. Ya. Kekuatanmu karena Anda berjalan dan melakukannya bersama dengan Roh Kudus. Amin. Ini yang saya katakan, sekarang nggak ada orang hebat di RTM. Nggak ada orang hebat, orang dahsyat di RTM ini nggak ada. Jangan menganggap kami yang mengajar ini menjadi orang yang super gitu. Jangan. Kadang-kadang saya harus menuntun beberapa orang yang salah berpikir atau memandang kami. Ya, mereka menganggap ya kalau Pak Gideon datang doanya pasti dijawab. Saudara, saya bilang, saya dan Anda tidak ada bedanya. Sama anak Allah. Amin. Kalau saya bisa, saya harap Bapak Ibu Saudara juga bisa. Dan saya latih. Yuk kita lakukan bersama. Polanya seperti ini. Roh Kudus yang akan melakukannya. Roh Kudus yang akan berkarya di tengah-tengah kita. Jadi kita harus mulai mengatakan, Roh Kudus, take over. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Ambil alih. Supaya apa yang aku pikirkan adalah yang engkau pikirkan. Supaya apa yang aku mau adalah apa yang engkau mau. Supaya apa yang aku kehendaki adalah apa yang engkau kehendaki. Harus ada dari diri kita ini. Kalau Anda sudah merasa hebat, Anda nggak bakal minta pertolongan Roh Kudus tersebut. Amin. Nah, Bapak Saudara, ketika kita melayani beberapa orang dengan corak seperti ini, yaitu mengizinkan Roh Kudus untuk intervensi, untuk melakukan ya sesuatu kepada orang yang kita layani itu. Lalu Roh Kudus mulai memberikan pernyataan-pernyataan. Nah, biasanya ya pernyataannya bisa ya apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada dia. Ya, Roh Kudus bilang begini, Roh Kudus bilang begitu, untuk kamu bertobat ini dan itu. Tapi kadang-kadang, dengar, orang yang saya layani, yang tadinya baik-baik, yang tadinya gini, saudara, tahu-tahu jadi beringas, tahu-tahu jadi suka marah dan salah paham dengan saya. Ya, manifestnya seperti itu. Awalnya saya berpikir, saya salah apa ya? Saya salah ngomong apa ya? Padahal nggak salah ngomong. Benar semuanya. Ternyata itu pekerjaan Roh Kudus untuk memunculkan dan memberitahu ke orang itu bahwa ini loh sebenarnya ada roh-roh seperti itu yang masih ada di dalam dirimu. Sehingga ketika Roh Kudus melakukan sesuatu, melawat orang itu untuk membereskannya, muncul manifestasinya. Ya, nah umpama nih ya, ada orang ditengking, ayo atau diurapi, lalu biarlah dia menjadi orang yang paling sabar di dunia. Bukan tambah jadi sabar, saudara.
pulang dia marah-marah. Terjadi, saudara, rumahnya jadi apa namanya? Kayak banyak piring-piring terbang. Wah, ada geledek di dalam rumah itu. Ya, lalu dia tanya, Pak, habis didoain supaya sabar, kok saya tambah marah-marah. Itu Roh Kudus menunjukkan, itu loh, ada roh marah di dalam dirimu itu. Lalu saudara, ketika Roh Kudus menunjukkannya, sebenarnya Anda harus bersyukur. Oh, begitu loh. Ternyata dalam diriku masih ada roh marah. Nah, saya ibaratkan seperti ini. Pelayanan ini seperti orang yang sedang membuat kopi. Ya, kalau Anda mau minum kopi, Anda aduk ya bubuk kopi itu dengan air. Ya, lah ketika Anda aduk gitu ya, lah itu waduh ya, kopi itu campur dengan bubuk air itu campur dengan bubuknya itu ya. Ketika Anda endapkan, Anda diemin, Anda tinggal ngobrol ya dengan alasan supaya dingin lagi. Apa yang terjadi? Itu airnya mulai agak bening, walaupun masih kecoklat-coklatan. Ya, lah sari daripada kopi itu turun ke bawah. Ketika Anda minum, Anda nggak merasakan ada bubuknya sama sekali. Ya, kenapa? Karena semua mengendap di bawah itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah di gelas itu enggak ada bubuk daripada kopi itu? Ada, cuman mengendap. Nah, kalau Anda pengen tahu ada atau tidak, Anda ambil sendok, Anda aduk kembali. Ketika Anda aduk, nanti bubuknya itu, ya, butiran-butiran itu akan naik ke permukaan airnya. Ya, ke permukaan airnya. Kalau Anda tidak suka, ya, bubuk-bubuk itu ada di dalam gelas, ketika bubuknya itu naik ke atas, Anda dengan sendok itu Anda ambil sapu gitu, taruh di tatakan, ambil tatakan. Nah, masih ada di bawah lagi. Aduk lagi sampai muncul ke permukaan. Ambil. Lama-lama itu bubuknya hilang semua ya, yang ada di bawah. Nah, benar-benar bening. Nah, kalau mau lebih cepat ya dituang aja, disaring. Disaring langsung gitu ya. Yang bubuknya ada di atas, terus airnya di gelas yang Anda buat nampung itu. Nah, Bapak Saudara, pekerjaan Roh Kudus ketika Anda minta tolong, itu seperti Anda ketika mengaduk itu loh. Dan ketika orang diaduk sama Roh Kudus, itu rasanya nggak enak. Jadi pelayanan tipe ini, model seperti ini yang sering dialami oleh beberapa orang yang pernah dilayani, ya, dengan cara seperti itu. Dia berkomentar begini, Pak, habis ditengking, habis dilayani, ya, roh-roh yang ada di dalam diri saya ini, kenapa Pak, saya kok tambah pusing sekarang? Saya 3 hari nggak bisa kerja, sehingga saya izin. Kenapa? Pusing luar biasa. Nah, itu kamu sedang diaduk oleh Roh Kudus tadi itu, dimunculkan. Sebenarnya masih ada apa? Roh-roh yang ada di dalam diri Anda itu. Nah, beda dengan pelayanan yang dulu. Ketika kita tengking, orang langsung blong, rasanya damai, gitu ya. Ya, Bu Eva sini tak tengking, nyah dalam nama Yesus. Gimana Bu rasanya? Iya Pak Gideon, tadi habis diteriakin yang Pak Gideon gitu, ditengking itu, sekarang enak rasanya, hatiku damai. Beberapa orang yang masih mau ditengking-tengking dan minta ditengking itu, nanti reaksinya dan komentar gitu, Pak enakan Pak setelah ditengking, belum rasanya. Tapi kalau kita serahkan kepada Roh Kudus, nanti beda. Bukan Anda jadi tenang, tapi kadang-kadang Anda dibuat terhuyung-huyung, pusing seperti itu. Untuk sementara waktu. Kenapa? Roh Kudus sedang mengeluarkan
banyak hal yang masih tersimpan di dalam hatimu itu. Nah, kalau saya tengking Anda, saya hanya bisa menengking apa yang saya tahu yang ada di atasnya. Yang di bawah saya nggak tahu. Jadi, Anda harus berulang-ulang datang kepada saya. Setiap muncul satu, Pak Gideon tolong tengking lagi. Gitu. Tengking lagi. Ya. Ya, damai lagi. Gitu ya. Airnya bening lagi. Kena guncangan lagi. Muncul lagi. Gitu ya. Bereaksi lagi. Telepon lagi. Pak Gideon tolong doain. Tolong tengking. Tengking lagi, enteng lagi. Nah, sampai kapan? Ya nggak ngerti. Kalau itu ada jutaan, ya berjuta kali harus ditengking. Nah, tapi kalau Roh Kudus dengan caranya diaduk seperti itu, Anda dibuat pusing sebentar, sehari, 2 hari, 3 hari, tapi nanti keluar banyak ya. Itu sebenarnya jauh lebih efektif daripada Anda hanya tengking satu-satu tok itu loh. Jadi sekarang Anda mau datang ke tukang tengking, atau Anda mau dibimbing, lalu datang dengan mentor Anda, datang minta tolong kepada Roh Kudus untuk melakukan pelepasan di dalam hidup Anda. Ayo, kira-kira pilih yang mana? Banyak orang kadang-kadang, Pak, tengking aja Pak. Kasihan Bapak nggak ada kerjaan. Siapa bilang? Saya walaupun sekarang tidak jadi tukang tengking, saya bukan pengangguran. Masih banyak hal yang harus saya kerjakan untuk Tuhan. Jadi dulu saya disibukkan dengan pasien-pasien yang harus tengkang-tengking, harus datengin ke sana ke sini dan gitu. Memang enaknya itu habis itu, wah, hebat ya, luar biasa ya, wah gitu ya. Tapi sekarang beda. Saya selalu bilang, yuk kita datang kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Ketika saya ajak begitu, ada yang komentar gini, Pak, kalau begitu caranya seperti itu saran Bapak. Gak usah ngundang Bapak, ini saya bisa sendiri. Bagus, saya bilang. Kalau kamu bisa berpikir seperti itu, bagus, saya bilang. Gak usah undang saya. Betul nggak? Itu yang saya harapkan. Pak Gideon kok beda dengan hamba Tuhan yang lain. Hamba Tuhan lain pengen diundang. Sudah pengen diundang, nanti pasang tarif lagi Pak. Nah sekali tengking ya, kalau macam gitu lah, berapa gitu. Nah inilah saudara, hal yang perlu diajarkan malam hari ini. Ya, Roh Kudus punya cara lain. Nah saudara, memang kadang-kadang pertolongan dari beberapa orang penting juga. Makanya kami mendampingi. Ketika orang itu setelah dimunculkan oleh Roh Kudus, dia nggak berdaya untuk melenyapkan atau membuang hal-hal yang kedagingan dalam dirinya, saya bantu. Tapi harus dimulai dari Roh Kudus yang membongkar orang itu dulu. Amin. Orang itu harus mengalami lawatan Roh Kudus seperti itu. Nah, saudara, sebenarnya di dalam pikiran atau di dalam pikiran manusia ini ada 3 hal besar yang sering mempengaruhi di dalam hidupnya. Pertama, pikiran Anda seringkali sangat produktif untuk menghasilkan 3 hal. Ya, ada khayal atau fantasi, ya, masuk fantasi seks dan sebagainya. Yang kedua, tentang rencana-rencana yang akan dilakukan hari ini atau masa depan. Yang ketiga, ada kenangan masa lampau, baik yang manis maupun yang melukai hati manusia. Nah, saudara, banyak hal yang ini terjadi di dalam pikiran manusia ini. Kurang lebihnya hal seperti ini yang sering muncul, ya, yang ada di dalam hati atau di dalam pikiran manusia. Nah, apa yang kita lakukan? Mintalah Roh Kudus untuk membersihkan roh-roh pengendali fantasi sampai habis dari kepala Anda. Ya,
Kalau Anda lakukan sendiri, Anda bisa pegang kepala Anda, ya. Anda lakukan sendiri sambil minta Roh Kudus untuk membersihkan dari roh-roh pengendali fantasi sampai habis. Nah, nanti Roh Kudus akan melakukan inner healing dan membersihkan semua rekaman, ya rekaman masa lampau Anda dari memori Anda. Dan mengganti kebiasaan merencana tiap hari dengan dorongan intuisi Roh Kudus atau rencana Tuhan Yesus saja. Nah, Bapak Saudara, ketiga hal itu yang menduduki imajinasi Anda, sehingga imajinasi Anda tak bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk memberi vision yang datangnya dari Dia. Ya, jadi tiga hal ini yang kadang-kadang mengotori pikiran manusia. Sehingga ketika Allah mau memberikan vision, dia mau dipakai untuk menyatakan sesuatu, dia nggak bisa, karena apa? Terblokir dengan sampah-sampah yang ada di dalam pikirannya itu. Nah, di sini diperlukan pembersihan. Pembersihan hidup nyawa Anda dari hidup kedagingan nanti akan mengakibatkan dampaknya indera rohani Anda akan terbuka dengan mudah. Indera rohani Anda akan makin bertambah tajam karena dibersihkan dan kemudian dilatih oleh Roh Kudus. Jadi pembersihan nyawa ini membuat Anda sangat efektif dalam pertumbuhan kerohanian Anda. Anda akan lebih peka. Karena apa? Indera rohanimu nanti akan mulai aktif dan akan mulai dilatih sehingga mulai terampil untuk mendengar, untuk merasakan, untuk mengecap dan sebagainya. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari kita membaca beberapa ayat Roma 8 ayat 13 sampai ayat 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini yang saya jelaskan tadi. Ya, intinya anak Allah adalah orang yang mau dipimpin, diarahkan, dan mulai mengandalkan roh di dalam dirinya. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, Roh Kudus akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran itu. Nah, selain Anda akan menemukan banyak kebenaran-kebenaran yang nanti juga akan mengubah kehidupan Anda, ternyata, saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Anda ini, ketika Anda mau dipimpin oleh roh dan menanggalkan daging, ini akan membuat Anda menjadi lebih sensitif. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, ya, yang selalu mau dilayani, yang selalu ini nggak mau melakukannya langsung. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, saudara, melibatkan Roh Kudus, ya, dalam setiap hal dalam kehidupan kita, ini akan melatih 5 indera rohani Anda. Nanti Anda akan lebih sensitif sehingga Anda bisa membedakan tentang yang baik dan yang jahat itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang hal-hal seperti daging ini, ya, untuk mematikannya itu nggak semudah membalik tangan itu. Tapi paling nggak untuk mengurangi pekerjaannya, kita bisa melakukan sesuatu sehingga tubuh dosa yang dipakai oleh daging itu nanti akan mengalami jobless, ya, tubuh dosa yang jobless. Jobless itu nggak punya pekerjaan alias menganggur, ya.
Karena dia menganggur, nggak ada kerjaan, lama-lama ya sudah, dia pergi nantinya. Ya, ada 3 unsur yang membuat dosa terjadi di dalam hidup seseorang. Perhatikan di sini 3 hal itu apa? Atau 3 unsur itu apa? Yang pertama, kalau orang berbuat dosa, mungkin karena bujukan setan. Ya. Nah, yang kedua, karena adanya tubuh dosa dan manusia lama. Jadi 3 unsur inilah yang selalu dipakai untuk manusia hidup di dalam dosa. Setan, tubuh dosa, dan manusia lama. Lah, tentang tubuh dosa, saudara. Tubuh dosa itu selalu melayani tuannya untuk dipakai sebagai alat pemuas hawa nafsu dari bosnya. Bosnya dari tubuh dosa itu apa? Bos dari tubuh dosa itu yakni si manusia lama. Manusia lama adalah orang-orang yang dipimpin oleh daging. Manusia baru adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh. Ketika Anda mengikuti manusia lama yang dipimpin oleh daging ini, nanti tubuhmu ya, akan menjadi tubuh dosa yang selalu melayani tuannya ini. Ya, lah, saudara, karena adanya tubuh dosa di dalam diri orang itu, Paulus sendiri kan pernah berkata, di dalam diriku tuh ada tubuh dosa yang selalu menarik aku untuk berbuat dosa. Keinginan yang baik ada padaku, tapi yang jahat selalu yang aku lakukan. Jatuh, dan jatuh lagi. Seperti itu ya. Sampai dia katakan, aku ini manusia cilaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh dosa dan maut ini? Ya. Nah, syukur kepada Allah. Oleh karena Kristus, akhirnya Paulus bisa dimerdekakan. Nah, saudara, banyak orang bergumul untuk mengatasi tubuh dosa yang ada di dalam dirinya. Ya, ada orang yang berusaha mengusir setan terus untuk terus menerus agar ia tidak menggoda manusia untuk masuk ke dalam pencobaan. Ya, dalam nama Yesus, setannya keluar. Ya. Nah, terus ada orang lain juga yang berusaha agar tubuh dosa itu dihentikan saja kegiatannya, dinonaktifkan sama sekali. Dengan cara apa? Dengan menarik diri dari kegiatan duniawi, dengan bertapa atau meditasi terus-menerus di tengah hutan. Nah, saudara, ada orang yang menyarankan seperti itu. Kalau kamu tinggal di kota, apalagi kota Jakarta ya, yang penuh dengan godaan ini dan itu, dah kamu pulang aja ke kampung. Ya. Kalau kampungmu juga banyak hal yang menggodamu, gitu, udah kamu masuk aja ke hutan. Nanti di hutan nggak ada yang menggoda ya. Nah, mengasingkan diri di tengah hutan dengan bersemedi, dengan bertapa, ya. Ketika dia bersemedi, dia bertapa, dia melakukan dosa nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa dia nggak melakukan dosa? Karena lingkungannya di sana nggak ada orang yang pakai baju kurang bahan. Penjahitnya rapi. Kalau sini enggak, penjahitnya belum jadi, udah coba kasih ke dia. Jadi enggak dijahit sini, enggak dijahit sana. Sehingga you can see, I can see. Bla 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 dan sebagainya ya. Nah, di sana enggak ada tempat untuk dugem, enggak ada. Yang ada musiknya cuman jangkrik tiap malam gitu ya, gitu ya. Nah, di sana enggak ada lampu disko kedap-kedip gitu, enggak ada. Yang ada cuman apa? Kunang yang berjalan-jalan. Gitu aja. Nah, ketika dia ada di tengah hutan, bersemedi, bertapa itu, dia nggak berbuat dosa. Kenapa? Karena nggak ada fasilitasnya. Nah, ketika dia sudah 3 bulan di tengah hutan, nggak berbuat dosa, turun gunung, ya, ketika dia nyampe di Jakarta, apa yang pertama kali dia lakukan? Berbuat dosa. Berbuat dosa. Betul nggak? Kenapa, saudara? Nah, orang yang menarik diri, ya,
supaya tidak berdosa, bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau akan hidup selama-lamanya di tempat itu? Ya kalau Anda mau hidup seperti Tarsan, ya silakan. Betul nggak ya? Nah, tapi kalau Anda harus bersosialisasi lagi dengan lingkungan, keluarga Anda, sekitar Anda, ketika Anda masuk dalam sosialitas itu, Anda akan jatuh lagi di dalam dosa itu. Karena apa? Ada fasilitasnya untuk Anda bisa berbuat dosa itu. Nah, Bapak Saudara, Paulus katakan, way out-nya bukan betapa bersemedi mengasingkan diri seperti itu. Ya, Paulus berkata, syukur kepada Allah, oleh karena Kristus, aku boleh menang dari tubuh dosa dan maut itu. Nah, Bapak Saudara, tapi Tuhan Yesus memberi dirinya digantung di kayu salib, agar yang percaya kepadanya ikut memakukan manusia lamanya di kayu salib bersama dia. Dengan demikian, tubuh dosa itu kehilangan pekerjaannya, kehilangan kuasa, karena kehilangan bos lamanya, yaitu jobless. Amin. Jadi manusia lama Anda yang bersifat kedagingan itu, gantung aja di kayu salib. Amin. Salib siapa? Salibnya Yesus ini. Jadi percaya kepada Yesus, Anda harus percaya. Dagingku juga disalibkan di situ juga bersama dengan Yesus. Amin. Nah, Roma 6 ayat 6 sampai 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi mengatasi tubuh dosa ini cuma satu, saudara. Menyalibkan daging bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia disalib dalam bentuk tubuh daging. Betul nggak? Nah, mewakili daging Anda. Anda nggak harus naik ke atas kayu salib itu. Tapi Anda cukup berkata, terima kasih Tuhan, kedaginganku sekarang aku salibkan bersama denganmu. Ya. Nah, saudara, membatasi diri, menyalibkan. Artinya apa? Tuhan, patahkan keinginanku supaya aku bisa mengikuti keinginanmu. Itu menyalibkan, menaruh dagingmu pada salib Kristus. Amin. Jadi salib itu bicara sesuatu yang dipotong. Kehendakmu dipotong dengan kehendak Allah. Itu namanya salib. Jadi kalau saya bicara tentang salibkan, artinya potong. Betul nggak? Ganti dengan yang punyanya Tuhan. Amin. Nah, saudara, Roma 6 ayat 13. Roma 6, 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Memang Tuhan Yesus telah menebus kita. Tapi harus ada tekad dari diri kita juga. Menyerahkan anggota tubuh kita. Serahkan matamu, serahkan hidungmu, serahkan tanganmu, serahkan kakimu untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Amin. Kalau tidak, nanti tubuh dosa itu akan melakukan hal yang bersifat daging yang disebut kelaliman. Amin. Nah, saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, ada faktor hal yang menghalangi atau membuat Allah sulit untuk menolong kita. Di dalam diri manusia itu ada yang namanya will, ya, kehendak atau kemauan. Nah, tentang kemauan ini Tuhan Yesus berkata, ya, kemauan itu harus diselamatkan. Dalam jiwa manusia
terdapat kemauan, ada akal budi dan emosi, ya. Jadi jiwa manusia itu, dalam jiwa ini ada 3 unsur: kehendak, kemauan, akal budi, dan emosi. Dari ketiganya, yang menjadi penggerak itu bukan akal budinya, bukan emosinya. Yang menjadi penggerak suatu tindakan adalah kemauan, kehendak, atau will-nya ini loh. Contoh, ketika Hawa memulai dosa di bumi, yang mendorongnya adalah keinginan di dalam hatinya untuk mencoba memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Ya, kita lihat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama kali apa? Karena manusia itu pengen. Dia mau. Dia menghendaki. Kalau dia tidak punya kemauan, dia tidak punya kehendak atas buah dari pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Kenapa manusia itu ada di bawah pohon itu? Ayo. Adam dan Hawa ada di bawah pohon itu, apa dia digendong setan? Seperti kisahnya Tuhan Yesus puasa 40 hari, 40 malam, lalu Tuhan Yesus digendong sama si iblis naik ke bumbungan bait Allah, ke atas gunung itu, ingat ya? Itu kan Tuhan Yesus digendong. Yesus dibawa, betul nggak ya? Nah, apakah ceritanya ketika Adam dan Hawa itu, dia ada di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, dia digendong sama si setan? Ada nggak? Enggak. Dia ada di situ. Ketika dia ada di bawah pohon itu, matanya mulai melihat. Ketika matanya mulai melihat, dari mata turun ke hati. Ayo, siapa yang dulu ngalami begitu? Ya, Bu Esther jangan-jangan dulu ya, dari mata turun ke hati. Ya. Jreng. Ya Bu Aida ya. Dari mata turun ke hati, masa ke dengkul Pak? Enggak lah ya loh. Dari mata turun ke hati. Nah, hati bicara tentang apa? Ketika hatimu sudah terikat, hatimu sudah terpengaruh apa yang dilihat oleh mata, lalu muncul apa? Keinginan. Keinginan hati. Walaupun tidak diucapkan, iblis mampu membaca. Oh, iblis cepat-cepat datang. Temuin si Hawa itu. Langsung berkata gini, pengen ya? Kamu mau ya? Kalau Hawa bilang, enggak mau. Iblis pasti cecer. Kalau enggak mau, ngapain dongak? Kalau enggak mau, ngapain nongkrong di sini? Ya, betul? Nah, saudara, kita tahu ya. Jadi awal daripada kejatuhan manusia itu karena mau. Dibuktikan dengan dia ada di tempat itu. Lalu mulai melihat, ya. Ketika dia lihat, dia merasa buah itu baik, betul nggak itu? Nah, kemauannya. Hati-hati dengan kemauan. Oleh sebab itu, kemauan yang ada di dalam jiwa Anda itu harus diselamatkan. Caranya, putuskan hatimu dengan dunia. Ingat pelajaran sebelumnya, jangan mengasihi dunia dengan segala isinya. Kalau engkau mengasihi dunia dengan segala isinya, maka kasih Bapa akan hilang daripadamu. Amin. Hatimu kemana? Hatimu kemana? Hatimu untuk siapa? Amin. Ayo, mulai nih. Itu nanti akan mempengaruhi apa yang ada di dalam bagian jiwa Anda, khususnya bagian will,
kehendak atau kemauan. Amin. Yang ku ingini engkau saja. Ya. Ayo, Tuhan, aku mau engkau. Jangan hanya datang pada Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau pulih. Tuhan, aku mau mujizat. Tuhan, aku mau engkau. Rubah ya mindsetnya. Datang pada Tuhan bukan hanya cari bonusnya. Datang pada Tuhan mencari pribadinya. Hatimu berikan kepada Dia. Ku berikan hatiku dan dompetku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Lagu itu bagus sekali. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan. Sehingga kemauanmu nanti tujuannya cuma satu. Aku mau Tuhan. Amin. Aku mau Tuhan. Coba nanti tebak-tebakan Anda tanya pada teman Anda. Mungkin kelompok doa Anda. Grup Anda yang mengaku dirinya rohani. Apa yang sedang engkau mau? Nanti Anda kaget ya. Wah, aku mau sembuh. Aku mau diberkati. Aku mau mujizat. Aku mau ini, aku mau itu, dan mau itu. Ya. Ketika saya mendengar orang yang tanya seperti itu, saya cuma komentar satu. Dasar Doraemon. Dasar Doraemon. Anda tahu Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu. La 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 la. Ingin ini, ingin itu. Dengar. Yang Anda ingin cuma satu. Tuhan mengendalikan hidupmu. Amin. Tuhan, aku nggak pengen apa-apa. Cuma satu. Aku izinkan engkau bertahta, menguasai hidupku. Supaya terjadi kehendakmu di dalam hidupku. Ketika Anda hanya minta satu hal ini, Anda akan kaget. Apa yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah Anda lihat dengan mata, yang tak pernah Anda pikirkan, betul nggak ya? Tahu-tahu Anda dibawa Tuhan di tempat itu. Tuhan, aku nggak minta loh. Kok engkau kasih? Itu bonus namanya. Karena kamu minta aku. Amin. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Abraham, akulah upahmu. Tuhan menjadi upah bagi Abraham. Upahnya bukan tanah. Upahnya bukan kafling. Upahnya bukan nama besar. Tapi Allah menjadi bagian di dalam hidupnya. Dan dia menjadi bagian di dalam dia. Itu upah yang terbesar. Amin. Orang kadang-kadang mikir upahnya materi ya. Upahmu itu Tuhan. Di dalam hidupmu. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, Abraham, upahmu sangat besar. Kalau Anda lihat di versi bahasa Inggrisnya, dikatakan, akulah upahmu sebenarnya gitu loh. Nah, karena terjemahan di Indonesia, upahmu sangat besar, lalu Anda pikir, kalau Tuhan memberkati, saya setia pada Tuhan, nanti dapat duit 5 karung gitu ya. Karung goni gitu ya. Tokoku laris. Nah, tiap hari ada yang beli korden. Nah, mulai dirombak ya. Itu pasti. Korden akan laku terus. Tapi harapanmu bukan itu. Harapanmu itu Tuhan. Ya. Terpatri istilahnya di dalam hidupmu.
itu lebih daripada nilainya semua harta yang akan Anda dapat. Amin. Nah, jangan meniru apa yang dilakukan oleh Hawa. Nongkrong di bawah pohon itu. Harusnya nongkrongnya di mana? Di bawah pohon kehidupan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Ketika Anda nyanyi seperti itu, Anda sedang ada di bawah pohon kehidupan. Dan Anda mendengar langkah Tuhan datang, menyapa Anda. Salam Pak Simon. How are you? Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Gak usah minta kesembuhan. Kehadiran Tuhan membawa kesembuhan. Kehadiran Tuhan membawa mujizat. Amin. Tuhan hadir itu sudah keuntungan. Amin. Jangan Anda minta Tuhan tinggal saja di surga. Engkau kirimkan paketnya saja. Nanti saya kirim ojolnya. Ya, namanya COD nggak apa-apa, COD nggak apa-apa, COD nggak apa-apa. Nggak mau repotin Tuhan. Saudara, harapkan Tuhan yang hadir, bukan berkatnya yang hadir. Amin. Aduh Pak Gideon. Ya, jadi bingung nih ke Tuhan. Apanya yang bingung? Konsepmu yang lama itu dibongkar hari ini supaya Anda bisa berpikir menentukan satu sikap yang benar. Benar enggak? Di hadapan Tuhan itu. Nah, saudara, untuk menghentikan atau menyelamatkan nyawa atau kemauan Anda. Ya, oke, lanjut. Nah, bagian pertama yang harus diselamatkan dari jiwa Anda adalah kemauan Anda. Di dalam kemauan Anda, muncullah keinginan-keinginan Anda. Nah, saudara, di sini keinginanlah yang harus disalibkan sedini mungkin sebelum tindakan-tindakan dosa itu terjadi. Amin. Keinginan seseorang untuk diselamatkan belumlah menyelamatkan orang itu. Keinginan untuk menerima keinginan Allah untuk menyelamatkan dia, itulah yang menyelamatkannya. Amin. Di dalam hati seseorang seringkali muncul keinginan-keinginan daging yang begitu kuat sehingga sulit dikuasai oleh kemauannya. Sebaliknya, kemauan itu dikuasai oleh keinginan. Itu adalah ciri orang yang hidup di dalam daging. Walaupun pikirannya menginginkan hidup baru yang dipimpin roh dan mulutnya telah mengaku menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, begitu keinginan daging muncul tanpa berpikir lagi, bertindaklah ia menurut keinginannya itu. Ya, nah, saudara, menurut keinginannya itu. Nah, coba lihat ini ya, tadi ayatnya. Kejadian 36. Ini tentang Hawa tadi. Apa yang saya jelaskan tadi, perhatikan di sini ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini iblis belum intervensi loh ya. Ini apa yang terjadi di dalam perempuan itu. Dia sudah melihat, hatinya sudah tergoda. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini ya, dari keinginan menjadi sebuah tindakan yang menghasilkan dosa. Roma 7 ayat 7. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ini bicara keinginan ya. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu malah merangsang manusia. Karena apa?
Di dalam hukum Taurat itu selalu dibilang jangan, 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 jangan. Nah, kata jangan itu membuat manusia jadi lebih pengen lagi. Jangan, ya, mengingini. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Amin. Sebelum terjadi pembunuhan, iri hati, ya, karena Anda pengen mengingini sesuatu. Will, kemauan, keinginan itu kalau tidak Anda selamatkan, akan membawa Anda kepada perkara-perkara yang jahat. Nah, Bapak Saudara, sekarang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu masuk di dalam hati Anda. Ya. Tuhan Yesus itu, ya, Allah itu sekarang punya akses untuk melakukan sesuatu di dalam hidup Anda melalui hatimu, ya. Jadi ada akses Allah ke dalam hati setiap manusia. Ternyata Allah mempunyai akses langsung ke dalam hati seseorang. Ia dapat menaruh keinginan-keinginan tertentu di dalam hati seseorang. Seizin atau tak seizin orang itu sendiri. Karena itu, lebih baik kita meminta dia dengan aktif menguasai keinginan hati kita. Biar dia yang menaruh keinginan-keinginannya di dalam hati kita. Dan juga memberi kuasa kepadanya untuk mengambil, ya, keinginan-keinginan yang tak berkenan kepadanya. Jadi Allah punya akses masuk dalam hatimu. Walaupun tidak Anda izinkan atau tidak, dia bisa melakukannya di dalam diri Anda. Ya. Nah, oleh sebab itu, supaya Anda lebih cepat lagi, ya, mengalami hal yang lebih baik dalam kehidupan Anda. Di sini ada contoh kita berdoa, ya. Doa seperti ini, Saudara. Berdoalah begini. Ya, ini kira-kira bunyinya seperti ini. Ya, doa ini bukan menjadi mantra, tapi arahan, ya. Garis besarnya seperti ini. Berdoalah begini. Tuhan, taruh keinginanmu di dalam hatiku. Apa yang harus kuperbuat? Ambil dari dalam hatiku keinginan yang tak sesuai dengan kehendakmu. Gampang ya? Tuhan, taruh keinginanmu di dalam hatiku, apa yang harus ku perbuat. Ambil dari dalam hatiku keinginan yang tak sesuai dengan kehendakmu. Ya. Nah, setelah kita berdoa seperti ini, suatu saat mungkin Anda memiliki keinginan menggebu-gebu tentang suatu hal. Tetapi saat lain keinginan itu lenyap sama sekali. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengambilnya dari dalam hati Anda, apa yang tak sesuai dengan kehendaknya. Amin. Jadi doa yang tadi itu, taruh keinginanmu di dalam hatiku dan ambil apa yang tidak engkau inginkan, ya, dari dalam hatiku. Ketika muncul keinginan di dalam hati Anda itu yang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, atau hilang nanti, gitu ya. Kok gak jadi pengen ya? Karena Anda sudah berdoa seperti tadi itu yang Anda minta. Taruh yang benar, buang yang salah. Ya, simple aja seperti itu. Ya, jangan terus Anda, Tuhan berkati keinginan saya, urapi supaya jadi, gitu ya. Nah, ya, jadi kalau Anda melayani orang nih, Pak, tolong Pak, doain Pak, saya pengen ini, saya pengen itu. Apa yang Anda lakukan? Sini-sini nih ya. Doa, sini. Tirukan saya berdoa. Tuhan, taruh keinginanmu di dalam hatiku dan buang apa yang tidak engkau ingini dari dalam diriku. Orangnya suruh niruin. Amin. Dah Bu, pulang. Pak, kok nggak didoain keinginan saya? Ya itu sudah manjur. Nanti tunggu ya, seminggu, nanti laporan. Nah, telepon, Pak, habis doa itu Pak, saya nggak pengen. Saya nggak pengen ke Hong Kong Pak, saya nggak pengen ke Rusia Pak, lagi perang. Saya apalagi ke Ukraina, enggak Pak, enggak. Saya nggak pengen Pak itu. Nah,
Kok bisa awalnya menggebu-gebu sampai akhirnya dia nggak, Tuhan angkat. Amin. Nah, jangan nurutin keinginan-keinginan daging yang harus Anda doain atas orang itu. Ajar doa simpel itu ke mereka. Amin. Anda sebagai hamba Tuhan enteng juga nih cara doain. Praktis, ekonomis. Amin. Ya, orangnya suruh ngikutin doa Anda. Ya, nah, saudara, mungkin saudara ada lagi nih contoh doa ya. Berikutnya, Anda juga dapat berdoa seperti ini. Tuhan, aku mohon taruhlah di dalam hati suami atau istriku untuk memberi roti bila ia pulang dari kantor. Ya, tahu-tahu saudara Anda pengen roti gitu ya. Aduh, pesan Grab Food kok nggak diangkat-angkat, nggak gini sulit sekali. Terus Anda ingat, sebentar lagi kan istri saya pulang nih. Ditelepon nggak diangkat juga. Wah, ini kenapa ini? Nah, saudara sudah dipakai cara ini. Tuhan, aku mohon taruh di dalam hati suami atau istriku untuk mampir ke toko roti apa ya? Roti apa terserah ya. Kalau di Solo mungkin roti Orion gitu ya. Nah, di Jogja mungkin mampir ke tempat apa bakpia dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk mampir gitu. Nah, untuk beli roti itu. Itu istri nggak Anda telepon. Tahu-tahu dia padahal sudah ke sana, kok pengen balik, padahal macet. Dia rela nih. Ngapain atau dia belok? Setelah dibelok, matanya lihat, ada toko roti. Daripada macet-macet, mungkin pikirannya ya. Mampir aja dari situ. Beli roti sekaligus mau beli untuk yang di rumah. Sampai di rumah, ya, suaminya pengen ngecek. Ya, doanya dikabulkan enggak? Lihat apa yang ditantang oleh istrinya. 2 roti. Terus ditanya, kok bisa mah tadi beli roti gitu? Enggak tahu. Tahu-tahu saya salah belok. Dan karena macet, ada toko roti saya mampir. Saudara, dipimpin oleh gitu ya. Tapi jangan sering-sering gitu ya. Jadi kalau udah sering semua orang Anda begituin, itu namanya perdukunan nanti ya. Nah, nggak boleh. Nanti bilang, Tuhan, gerakkan Pak Gideon pada datang gitu loh. Nanti ngajak nyembah saya, bilang gitu loh. Nah, buat dia nggak tenang kalau nggak datang ke sini, gitu ya. Ya, buat kakinya beranjak, gitu. Gitu. Maumu itu, bukan maunya Tuhan. Beda ya, jangan ya. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah witchcraft, doa perdukunan ya. Nah, saudara, sejauh itu bukan dorongan jahat. Seringkali doa itu berhasil. Tentunya ada bahaya ke arah perdukunan atau witchcraft ya, yakni mempengaruhi orang melalui doa-doa. Orang yang berjalan di dalam Roh Kudus akan segera ada yang melarang di hatinya bila permintaan itu mulai melanggar kehendak Allah dan memasuki daerah perdukunan. Nah, kita lanjut lagi. Dikit lagi ya. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa artinya menaruh hukumku? Dia yang akan menuntun, dia yang akan mengatur hidup Anda. Amin. Nah, saudara, contoh beberapa orang yang Tuhan langsung intervensi masuk, ya, ada akses masuk ke dalam hatinya. Dalam Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bayangin saudara, ada orang yang 10 kali melihat mujizat yang dilakukan secara spektakuler, besar, luar biasa. Tapi nggak bertobat. Ya, kenapa Firaun nggak bisa bertobat? Alasannya, Pak, karena Tuhan mengeraskan hatinya. Tujuannya apa Tuhan mengeraskan hati Firaun?
supaya perbuatan Allah yang besar yang dilakukan di depan Firaun di Mesir itu didengar oleh seluruh bangsa. Ketika bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan, dengar nama Israel itu, seluruh bangsa sudah gemetar. Amin. Kenapa? Sudah mendengar perbuatan Allah yang besar yang pernah dilakukannya di depan Firaun dan di padang gurun itu loh. Luar biasa ya. Ya. Nah, saudara, cara Tuhan luar biasa. Sampai Firaun ini sendiri mengejar dan mati di laut itu. Di mana Tuhan mengadakan mujizat, orang menyeberang laut dengan di tanah yang kering, dia masuk, dia tenggelam. Kenapa? Keras hatinya. Karena dikeraskan oleh Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 9. Nah, ini contoh lain. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi yang lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ini contoh Saul ketika dia mau dipilih menjadi raja. Ya. Nah, Samuel berkata kepada Saul tentang apa yang akan terjadi. Dia akan ketemu rombongan nabi. Dia masuk ke situ, dia diurapi juga. Sampai dia kepenuhan seperti nabi juga. Sampai ada ya peribahasa yang mengatakan apakah Saul itu juga termasuk golongan daripada nabi itu. Siapa yang membuat seperti itu? Padahal awalnya Saul itu ngapain? Dia mencari kambing domba bapaknya yang hilang. Tapi di situ dia dipilih menjadi raja. Ya, masuk dalam rencana Allah. Nah, setelah pulang omnya nanya, apa yang dikatakan Samuel padamu? Dia hanya katakan bahwa kambing dombanya sudah ketemu. Tapi perihal tentang dia menjadi raja nggak dikatakan pada omnya tadi. Ya, contoh lagi. Esra 1 ayat 1 sampai 2. Nah, Tuhan punya akses ke dalam diri atau ke hati seseorang. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ya, sebenarnya ini enggak kena mengena. Orang yang jahat, orang yang keras, kejam, diktator. Tapi dipakai oleh Tuhan. Dilembutkan hatinya untuk membangun kembali bait suci. Luar biasa ya. Tuhan menggerakkan. Kadang-kadang orang mau cari dana untuk membangun gereja. Yang diincar apa? Orang Kristen yang kaya, ya gitu. Nah, lalu mengajukan proposal ke sana. Setelah proposal dikirim, dapat balasan. Setelah ada berkatnya, dihitung 1 juta. Ya, kecil banget. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan itu sudah menyediakan, ya, berkat-berkatnya, ya, bukan seperti apa yang Anda pikirkan. Tuhan bisa memberikan berkatnya melalui orang-orang yang tak pernah Anda pikirkan ya. Mungkin itu orang di luar Tuhan dan sebagainya. Tuhan bisa pakai semuanya. Ya. Nah, sekarang saudara, bagian terakhir. Nah, ini doa kelepasan pribadi. Nah, saudara, setelah kita mendengar pelajaran semuanya itu, ya, sekarang kita berdoa nih untuk kelepasan dari semua keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita. Yuk kita doa bersama-sama ya. Nah, alangkah baiknya kalau kameranya dibuka lebih bagus. Jadi saya bisa melihat mimik daripada Bapak Ibu Saudara, wajahnya lagi doa atau lagi tidur, nggak tahu ya. Nah, berdoalah seperti ini. Coba. Yuk kita baca sama-sama ya doanya. Berdoalah seperti ini. 1, 2, 3. Roh Kudus, saya memberi Engkau otoritas penuh untuk membuang semua hal yang kedagingan di dalam saya. Sucikanlah saya dengan darah Tuhan
Yesus. Ya, sekali lagi ya, kita ulang doa ini. Mungkin ada yang belum mengikuti. 2, 3, 4. Roh Kudus, saya memberi Engkau otoritas penuh untuk membuang semua hal yang kedagingan di dalam saya. Sucikanlah saya dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, nanti kalau Bapak Saudara sudah mulai berdoa seperti itu, jangan kaget kalau sudah habis doa itu lalu mulai ngeliyeng, mulai pusing, mual-mual. Itu artinya apa? Roh Kudus sedang aduk perut Anda. Bentar lagi gitu ya, udah muntah-muntah sendiri dan sebagainya gitu ya. Nah, Roh Kudus akan bongkar semuanya. Itu harapan saya. Besok saya akan mendengar kesaksian. Enggak ya? Pak, habis doa pelepasan pribadi itu benar terjadi seperti ini. Ya, ayo ya lakukan dengan iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo sekarang kita